Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, kesempatan pagi hari ini kita mohon kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa menerima ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini adalah ilmu yang manfaat. Dan ibaratnya ilmu yang manfaat itu adalah ibarat sebuah pohon yang itu memiliki buah. Tanpa adanya buah, ya, sebuah pohon yang layak buahnya itu ada tetapi tidak ada, maka terkesan itu kurang atau terkesan pohon tersebut adalah pohon yang cacat. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat, dan nantinya kita diberi taufik untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan bahas mengenai fikih berhias diri bagi wanita, karena ibu-ibu butuh untuk berhias diri, sehingga kita perlu pelajari aturan-aturan dalam syariat Islam yang mengatur mengenai hal ini. Yang jelas yang pertama, berhias diri bagi wanita yang paling bagus adalah untuk suaminya ketika dia itu berada di dalam rumah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ketika beliau ditanya, ayunisa'i khair, wanita yang mana yang paling bagus, wanita mana yang paling baik? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakra. Ada 3 sifat yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai wanita yang terbaik. Yang pertama, enak untuk dilihat. Kemudian yang kedua, patuh ketika diperintah. Kemudian yang ketiga, tidak menyelisihi perintah suami, termasuk terkait dengan harta. Berarti kalau itu harta suami, istri hendaklah meminta izin ketika menggunakan harta tersebut. Meminta izin ada 2, Bu. Minta izin itu ada sifatnya lisan, ada sifatnya dalalah. Ya, sifatnya itu lisan, ngomong langsung. Sifatnya dalalah, sudah dimaklumi tanpa ngomong. Ibu sudah pakai pakaian rapi-rapi, terus sudah bawa tas, sudah isi buku-buku pengajian, pasti mau pergi mana, Bu? Ngaji. Nah, yang masalah kalau ibu sudah seperti itu malah nggak sampai ke tempat ngaji. Wallahu alam sampai di mana saya nggak tahu. Itu namanya izin dalalah, artinya tanpa ngomong itu sudah diketahui. Seperti misalnya ibu diserahkan harta oleh suami, nih untuk bulan ini. Ketika suami biarkan ibu pakai, terserah ibu nggak usah ngomong perinciannya. Setiap mau pakai, mas saya pakai ini, untuk mas saya pakai ini, mas saya mau check out dulu, mas ini ada keranjang nih full banget nih, nah, mau check out dulu. Enggak juga, karena itu sudah diizinkan untuk pakai secara keseluruhan. Maka 3 hal tadi kata Nabi SAW. Yang pertama tadi apa, Bu? Enak dilihat. Enak dilihat siapa, Bu? Masya Allah. Terus yang kedua apa, Bu? Masya Allah. Bahasa lainnya apa itu, Bu? Manut. Bahasa kerennya apa lagi, Bu? Kooperatif, Bu.
Oh, di ngomong gini sudah nurut. Oh, di ngomong gini lagi sudah nurut. Ini pokoknya seperti itu aja. Terus yang ketiga itu kaitannya tidak menyelisih terkait dengan dirinya dan juga dengan hartanya. Dan kalau kita lihat contoh dari tokoh-tokoh terkemuka di masa silam, ada di situ para sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh cerita yang agak aneh saja deh kalau gitu. Ada kisah dari Abu Thalha dengan istrinya. Istrinya ini bernama Rumaiso tanpa .com. Dan inilah asli namanya dari situ. Rumaiso ini suatu saat dia sampaikan suaminya anaknya sakit, putranya sakit. Kemudian ketika itu suaminya pergi, ya ada keperluan, qadarullah anaknya meninggal dunia. Lantas diurus itu pengurusan jenazahnya dengan segera. Kemudian dia sampaikan kepada keluarga dekatnya, kalian semua tutup mulut, nggak boleh ngomong apa-apa. Biar nanti kalau suami saya pulang, yaitu Abu Thalha tadi pulang, biar nanti saya beritahu kepada dia langsung. Kalian nggak usah beritahu. Kemudian ketika itu Rumaiso ya mulai ngatur strategi terlebih dahulu. Karena kalau menyampaikan langsung kayaknya berat sekali ini. Maka saat itu tiba malam. Kemudian seperti biasa suaminya pulang, si istri puaskan perutnya dulu, kasih makan malam, diberi minuman enak, sudah terpuaskan untuk satu kebutuhan ini. Kemudian yang kedua, si istri dandan cantik. Apa bu? Dandan cantik untuk siapa? Suaminya Abu Thalha tadi. Tapi ingat, ini di malam berduka tadi bu. Terus yang ketiga, dia kemudian layani suaminya. Maka kalau kita mau rinci bu, si istri ini, Rumaiso ini memuaskan suaminya dalam 3 hal. Yang pertama dalam urusan apa bu? Perut. Kemudian yang kedua dalam urusan apa? Dandan itu urusan apa bu? Apa bu? Matanya itu. Berarti pandangan suami atau matanya suami. Terus yang ketiga urusan kemaluan. 3 ini dipuaskan. Setelah puas baru kemudian dia ajukan lagi pertanyaan kepada suaminya, tapi pakai kalimat halus lagi. Ya kalau saya mau bahasakan bebas itu, Mas, gimana kalau ada orang yang punya barang nitip ke kita, terus di saat dia perlu dia ngambil barang itu lagi, dibolehkan nggak dia untuk ngambil? Jawabannya apa bu? Boleh? Boleh untuk ngambil bu? Boleh. Maka ketika itu suami jawab boleh. Apa masalahnya, wong itu barang dia? Setelah itu Rumaiso menyampaikan, putra kita sudah diambil oleh yang punya. Sudah. Berarti kalimatnya apa? Sudah meninggal. Saya sudah menguburkannya, sudah selesai. Ya suaminya nggak terima juga tetap. Kamu ini sudah puaskan saya seperti ini, baru kamu menyampaikan belakangan. Akhirnya dia kurang terima, dia lapor kepada Rasulullah SAW. Malah Rasulullah SAW itu bertanya, apakah semalam itu seperti malam pengantin pertama? Dia jawab, iya wahai Rasulullah, Masya Allah luar biasa. Maka Rasulullah SAW kemudian doakan, semoga Allah memberkahi malam kalian tadi. Akhirnya dari situ istrinya hamil lagi. Alhamdulillah bu. Tapi tadi meninggal dunia, ya caranya kayak gitu bu, dia sampaikan. Dan di sini ada satu hal yang bisa dilihat sini. Kalau di malam saat berduka saja dia bisa seperti itu, Ummu Sulaim atau Rumaiso tadi itu bisa seperti itu, ya berarti memang kebiasaannya sahabiyah, para sahabat wanita di masa Nabi SAW ya kayak gitu bu. Dia berhias diri untuk
suaminya. Dan ada satu riwayat lagi dari Ibnu Abbas. Saya bacakan riwayat ini biar ibu-ibu perhatikan riwayat ini baik-baik ini, Ibu. Ibnu Abbas menceritakan, kunna nisauna yahtadabna bil lail. Kami para wanita dulu, wanita di zaman kami dulu, yahtadabna bil lail, biasa pakai pewarna kuku pada malam hari. Fa idza asbahna fatahnahu, ketika tiba subuh ya, tadi pewarna kukunya tersebut dihapus. Fatawadda'na wassallaina, kemudian mereka itu berwudu kemudian melaksanakan sholat. Bahasa bebasnya, Bu, malam harinya itu dandan, tiba pagi hari ya dibersihkan dandanannya tadi, Bu, untuk sholat apa, Bu? Subuh. Setelah itu wudu, kemudian setelah itu sholat. Summa yahtadabna ba'da sholati, setelah sholat subuh dandan lagi. Fa idza kana inda dhuhri fatahnahu. Nah, ini ibu-ibu sudah mulai protes nih kayak gini nih. Ini berarti suatu yang aneh zaman ini, ya. Datang zuhur, tadi dandan tak, Bu? Dihapus lagi. Fatawadda'na wassallaina. Lantas mereka itu wudu, kemudian sholat lagi. Kemudian setelah sholat zuhur dandan lagi. Masya Allah. Fa'asanna khidaban wala yamna'u minas sholati. Ternyata ya mereka itu katanya pakai pewarna kuku tadi tidak memberatkan mereka sama sekali dan tidak merepotkan untuk melaksanakan sholat. Jelas, ibu-ibu? Apa tadi kebiasaannya wanita itu di rumah tadi, Ibu? Dandan, Masya Allah. Tiba waktu sholat, itu tadi dihapus, Bu. Ba'da sholat, dandan lagi, Bu. Masya Allah itu, Bu. Itu mungkin suaminya pulang itu dari masjid itu cuma lihat istrinya dandan terus tuh. Ya Allah, istriku dandan punah ini. Mungkin mau niat kerja dia nggak jadi pergi kerja, sudahlah saya di rumah aja, nggak usah kerja deh, sudah pasrahkan aja kepada Allah. Ibu bisa bergumam seperti tadi, Ibu, ya karena memang nggak dilakukan oleh ibu-ibu. Betul nggak, ibu-ibu? Ini aneh kan? Yang aneh ibu-ibu atau mereka di zaman dulu, Bu? Masya Allah, ini luar biasa ini, Ibu. Tapi catatan yang paling penting dari tadi, Bu, kita lihat bagaimanakah istri-istri di zaman dulu itu, mereka begitu istimewa ketika di rumahnya. Makanya tadi Nabi SAW itu katakan wanita yang terbaik itu adalah yang enak untuk dipandang. Sedangkan kalau ini terjadi bukan untuk suami, Bu, ini agak bahaya, Bu. Ya inilah yang saya akan singgung pagi ini, Bu. Ibu dengar aja, saya ini cuma pasrahkan kepada Allah saja ini, Bu. Ini sudah materinya agak berat ini bagi saya, ini sudah masuk materi inti ini, Bu. Ya, tapi ya bagaimana lagi, ya agama mesti saya sampaikan, Bu, apa adanya. Tapi kalau ibu nanya itu pasti saya muter-muter jawaban itu, Bu. Karena audiensnya beda dengan saya hadapi simbah-simbah yang ada di Gunung Kidul, Bu. Kalau simbah-simbah di Gunung Kidul itu nggak mungkin nanya-nanya seperti ini. Apalagi waduh ibu-ibu nanti ada Maskara dan kawan-kawannya nanyain kayak gitu. Ya salam ya Allah. Yang itu saya nggak pernah itu ditanyain sama simbah-simbah tadi itu loh. Perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, ini tentang yang mesti diingatkan kepada para wanita. Godaan wanita itu luar biasa, Bu. Kata Nabi SAW, kita lihat ayat dulu ya. Ayat nanti bisa ibu lihat dari godaan-godaan duniawi yang ada. Allah itu urutkan pertama kali wanita di urutan nomor 1. Lihat di surat Ali Imran ayat 14. Allah katakan, "Zuina lin-nasi hubus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatir wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khail." Dan seterusnya. Dijadikan indah
orang itu memandang, yaitu pertama kali disebutkan enak untuk dipandang pada satu wanita dulu Allah sebutkan. Kemudian yang kedua anak-anak. Kemudian yang ketiga wal qanatil muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Tapi dari urutan-urutan tadi, Bu, wanita dijadikan nomor satu. Sedangkan nomor yang berikutnya itu perhiasan dunia yang lainnya. Coba kita urutkan tadi, ada disebutkan situ emas dan perak. Ya, emas dan perak perhiasan dunia, Bu. Ada di situ ladang untuk para petani mereka itu. Mereka memanfaatkannya. Setiap golongan itu akan digoda masing-masing dengan tadi. Namun dikedepankan wanita dalam ayat ini menunjukkan semua kalangan, dari raja, petani, pedagang, semua nanti tergoda dengan yang nomor satu. Yang nomor satu tadi apa itu, Bu? Wanita. Maka dikatakan oleh Tawus, laisa yakunul insan fi syai'in ad'afu minhu fi amrin nisa. Tidaklah manusia itu begitu lemah selain karena godaan perempuan. Semua itu lemah, semuanya itu takluk itu gara-gara perempuan. Ustadz juga sama, Bu. Ustadz juga sama manusia, Bu. Yang kedua, Bani Israel dulu hancur juga gara-gara perempuan. Dikatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Waspadalah dengan dunia, begitu pula dengan godaan wanita, karena cobaan yang menimpa Bani Israel pertama kalinya gara-gara godaan perempuan. Dan ada kisah yang sebenarnya ibu-ibu mungkin pernah dengar kisah ini. Yang pertama itu kisahnya Juraij itu. Tapi kalau Juraij dia nggak tergoda dengan perempuan, dia ahli ibadah. Dia itu biasanya di tempat ibadahnya. Kemudian ada perempuan goda dia, ya supaya bisa berselingkuh dengan dia nggak mau. Akhirnya si perempuan ini cari laki-laki lain, dapat penggembala sapi, kemudian dia main dengan laki-laki itu, akhirnya hamil. Tapi tetap perempuan ini nuduh yang hamili dia itu si orang masjid itu tadi itu, si Juraij. Dia terfitnah dengan wanita ini nantinya. Tapi awalnya dia tidak tergoda dengan itu, tidak tergoda sama sekali. Kata Imam Ibnu Katsir, kisah yang berlawanan dengan ini dan mirip dengan itu, sama-sama tergoda juga. Kisahnya Barsisah. Kalau tadi namanya Juraij, yang kedua ini laki-laki ini namanya Barsisah. Dia selain ahli ibadah juga biasa ngobati orang lain. Kalau ada yang datang ke dia, nah mau berobat, dia biasa obati. Kita biasa sebut dengan apa orang kayak gini? Tabib. Dia datang, ya, dia layani orang-orang. Suatu saat yang dia layani itu adalah seorang perempuan dibawa oleh saudara laki-lakinya. Dia butuh pengobatan dan dia bawa ke Barsisah tadi. Ingat, Barsisah itu sudah beribadah terus-menerus ibu-ibu 60 tahun. Ibadahnya nggak main-main ini, Bu. Ketika itu sudah terjadi, ya namanya Barsisah ini ahli ibadah, jadi dia nggak pernah berinteraksi dengan wanita langsung. Maka karena tujuan pengobatan dia harus interaksi dengan wanita tersebut. Dia datangi wanita tadi ya untuk tujuan pengobatan. Dia awalnya cuma ya bicara saja, terus dia pergi, ketemu lagi dia bicara, terus dia pergi, terus terjadi tiap hari seperti itu. Datanglah godaan setan ketika itu. Setan kemudian beritahu kepada Barsisah, Barsisah, masa kamu cuma ngomong gitu saja? Mau dekat-dekat dong.
Mulailah dekat, bicara makin dekat lagi, makin mesra lagi, terus. Akhirnya terjadilah perzinaan, kemudian si perempuan tadi hamil. Setelah itu dia bingung nih. Ini kalau 4 saudaranya tadi tahu itu bagaimana nih? Maka Barsiso kemudian digoda lagi oleh setan. Sudah, habisi si perempuan ini saja. Hilangkan jejak. Dibunuhlah perempuan itu. Kemudian dikuburkan di suatu tempat. Enggak ketahuan. Tapi yang namanya bangkai, Bu, suatu waktu nanti akan terungkap. Masih ada setan lagi goda di sini. Setan kemudian ngatur strategi. Tadi dia punya 4 saudara. 4 saudara ini dimimpikan mimpi yang sama. Semuanya memimpikan bahwasanya, adik perempuanmu itu sudah dibunuh oleh si Barsiso. Ketika bangun tidur, 4 orang ini, saudara-saudaranya tadi, semuanya bangun kemudian cerita, kalian tuh mimpi apa semalam? Saya mimpi kayak gini loh. Kok mimpi kita sama? Berarti betul nih Barsiso nih. Ayo kita datangi Barsiso. Kemudian datangi Barsiso, ternyata benar. Ya, Barsiso kemudian ketangkap dan dia kena masalah karena membunuh si perempuan tadi. Dan hukumannya di masa dulu namanya bunuh dibalas bunuh. Siap-siap dieksekusi mati. Ketika akan dieksekusi mati, setan masih punya peluang lagi, Bu. Yang namanya setan itu masih ada kesempatan untuk goda, dia goda lagi. Maka sebelum eksekusi mati, setan datang kemudian bilang sama si Barsiso, saya bisa menyelamatkanmu asalkan engkau lakukan satu cara nih. Apa satu cara tersebut? Engkau sujud di hadapanku, nantinya kamu akan selamat. Kemudian turunlah Barsiso sujud kepada setan. Bu, ahli ibadah 60 tahun. Turun langsung sujud kepada setan. Kemudian setelah itu setan itu mengatakan seperti yang disebutkan dalam ayat, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika dia sudah kufur kepada Allah, setan katakan, saya berlepas diri darimu, itu urusanmu sendiri. Saya sendiri takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dia tinggalkan Barsiso, kemudian Barsiso dieksekusi mati dalam keadaan apa, Bu? Sudah sujud pada siapa? Setan. Bu, itu cerita, itu mengerikan, dan ini kisah di Bani Israel juga. Karena kisahnya Juraij, kisahnya Barsiso, tadi kisah di Bani Israel. Maka kalau ibu bilang orang soleh itu bisa tergoda, Barsiso ibadahnya tadi berapa tahun, Bu? 60 tahun. Gak henti-hentinya ibadah. Dia punya jiwa sosial yang tinggi, bantu orang, ngobati orang. Tapi yang masalahnya di situ adalah dia tergoda dengan perempuan. Awalnya alasan berobat, dekat lagi. Sudah terjadi perselingkuhan, Bu. Dan yang namanya zina itu terjadi kayak gini, Bu. Perselingkuhan ceritanya kayak gini, sama, Bu. Awalnya dekat dulu, tanya WA, chattingan, mesra-mesraan, emoticon macam-macam keluar, habis itu panggilan say, gitu ya. Bu, beb, dengan istrinya padahal nggak pernah panggil kayak gitu. Ya. Terus tergoda, perselingkuhan, Bu. Bisa nggak terjadi, Bu? Bisa. Dan perselingkuhan itu pakai mukaddimah seperti ini dulu, seperti kasus Barsiso tadi. Maka godaan wanita itu luar biasa. Maka tugas ibu-ibu jaga diri baik-baik. Yang kedua, Bu, jaga suami baik-baik juga, Bu. Caranya, Ibu, supaya suami itu nggak macam-macam, balik ke kisah kita yang awal tadi, Ibu. Di rumah jadi istri yang istimewa untuk suami. Caranya gimana tadi, Ibu? Caranya gimana tadi, Ibu? Apa, Bu? Berhias diri. Masya Allah, semoga Allah beri taufik dan hidayah, ya Allah. Ini teori kita pagi ini, Ibu. Wallahu alam prakteknya nanti kayak bagaimana. Ini kita belajar untuk bermimpi dulu. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan. Sekarang saya beralih dulu
ke pembahasan tadi sempat saya singgung tentang berhias diri dan kaitannya dengan suami. Sekarang, siapa yang tanggung jawab untuk biaya pengeluaran untuk berhias diri tadi, Bu? Sebentar dulu, saya belum jawab. Yang jelas kita ketahui nafkah itu ada pada 3 hal yang wajib: sandang, pangan, dan apa? Sandang dan pangan berarti pakaian dengan makanan, itu yang Allah sebut di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsan illa wus'aha. Dan kewajiban ayah berarti suami memberi makan, berarti kaitannya dengan pangan tadi, Bu. Dan juga memberikan kiswa, memberikan pakaian kepada para ibu, berarti kepada para istri dengan cara yang ma'ruf, berarti cara yang layak, makanannya makanan yang layak, kemudian pakaiannya pakaian yang layak. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Terus mengenai papan, yaitu tempat tinggal, ya, tempat tinggal di sini tidak harus punya sendiri. Bisa jadi apa? Ngontrak, sewa, bisa jadi apa lagi, Bu? Tinggal di rumah orang tua. Tergantung keridoan aja dari istri bagaimana. Allah katakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Dalam surat At-Tolak ayat 6, tempatkanlah mereka istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. At-Tolak ayat 6. Dari 2 ayat ini, Bu, sebenarnya kesimpulannya untuk nafkah itu melihat dari kemampuan suami. Kalau suami diberikan kelapangan rezeki, berarti dia beri sesuai dengan kelapangan. Kalau suami itu rezekinya pas-pasan, berarti beri juga sesuai dengan kemampuannya. Nafkah itu bukan melihat dari sisi istri. Profesor Muhammad Az-Zuhaili itu ibaratkan gini, yang namanya orang sedekah itu lihat dari sisi orang yang beri, bukan orang yang diberi. Kan ibu kalau sedekah kan nggak perlu tanya, Pak jenengan butuh apa saja ya Pak? Apa tanya kayak gitu? Enggak. Namun lihat apa? Oh, saya mampunya berapa? Walaupun kita tahu, oh kebutuhannya ini, kira-kira ini saya mampunya gini, sudahlah saya serahkan ini. Maka kalau orang itu bersedekah, sama seperti orang itu mengeluarkan nafkah, dilihat dari sisi orang yang keluarkan, Bu, bukan orang yang menerima. Dan itulah yang Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dia keluarkan menurut kemampuan. Dia punya kelapangan rezeki, rezekinya banyak, gajinya besar, dia keluarkan sesuai itu. Dan orang yang disempitkan rezekinya pas-pasan, dia keluarkan juga sesuai dengan kemampuan. Maka nafkah dari suami itu lihat dari kemampuan suami. Nah, kalau kita mau memperinci di situ, kalau nafkah dari suami kepada istri, Bu, kan tadi sandang, pangan, papan. Oke, kita mau rinci berarti di sini ada sekitar 9 item di sini. Ibu bisa lihat di sini, ini bagian dari nafkah. 1, kaitannya dengan makanan. Ya, nah, yang namanya setiap bulan itu ibu dapat uang belanja. Itu kan untuk kebutuhan suami, kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak kan. Nah. Terus yang kedua kaitannya dengan lauk.
Mau apa? Mau tempe terus, mau telur ya, variasi. Ya sebulan telur saja deh, nggak apa-apa gitu ya. Misalnya suami kayak gitu misalnya. Terus yang ketiga, pakaian. Juga pakaiannya di sini dilihat pakaian yang layak. Yang keempat, alat bersih-bersih. Apa alat bersih-bersih, Bu? Apa alat bersih-bersih di diri Ibu? Supaya nggak ada kotoran, nggak ada bau yang nggak enak. Pakai apa, Bu? Sabun, sampo, odol sikat gigi, gitu kan? Hand body. Hand body masuk? Nggak penting banget mah, itu nggak penting. Skincare masuk di sini, Bu? Enggak. Enggak masuk, Bu. Itu kan menurut ibu-ibu. Saya kalau lihat di sini pembahasan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, beliau katakan gini. Coba perhatikan baik-baik ibu-ibu. Ini kaitannya dengan skincare-nya ibu-ibu ini. Profesor Muhammad Azwaili sebutkan gini, adapun wewangian, celak, perhiasan, ya semisal itulah skincare, biaya salon, ya itu merupakan, nah di sini dijelaskan di sini, itu merupakan hak suami, bukan kewajiban suami. Ini masih ada lanjutannya lagi, Bu. Jangan dulu protes nih. Aduh, saya takut nanti nggak bisa pulang ini, Bu. Beliau katakan lagi, jika suami memberikan alat-alat tadi, suami kasih skincare, dia bawa pulang nih, ini skincare nih semua, pakai tuh, maka ibu wajib pakai. Awas kalau nggak pakai. Disuruh ke salon, ini duit nih, pergi salon sana, pergi salon, Bu. Alhamdulillah. Terus kalau suami nggak kasih, Bu, itu berarti hak suami. Jadi kalau saya bilang, sudah deh, kamu ini original saja, sudah deh, ini sudah cantik banget, ya wes, Bu, nerima apa adanya, Bu. Kenapa, Bu? Gak berias ya? Iya, suami gak ngasih. Suami gak ngasih. Saya bilang, sudah kamu kayak gini sudah ayu sekali. Sudah, Bu, selesai. Jadi kalau suami protes misalnya, kok kamu kayak gini? Wah, kamu aja gak kasih apa-apa. Ya sudah. Kan haknya suami. Itu bedanya hak suami dengan kewajiban suami, Bu. Terus kewajiban suami apa? Memberikan alat bersih-bersih yang sifatnya membersihkan kotoran-kotoran dan menghilangkan bau yang gak enak. Apa berarti, Bu? Ya sabun, sampo tadi, sikat gigi, odolnya. Deodoran tadi, Bu? Ya wes, minimal deodoran aja deh. Itu pembahasannya, itu para ulama sebut, itu rinciannya. Berarti yang tadi disebutkan terakhir itu yang wajib, Bu. Itu yang wajib. Nama, Bu? Beli sendiri? Ya wes, berarti itu seharusnya jadi kewajiban suami, Bu. Terus yang kelima dari sisi nafkah itu ada peralatan makan. Bukan hanya makannya tadi. Yang keenam itu ada tempat tinggal. Yang ketujuh itu ada perabotan. Ini lihat lagi, lihat kelayakan, kemampuan. Ada di situ ada 8, ada penyejuk atau pendingin ruangan. AC, Bu. Atau angin jendela, Bu. Sama aja. Bu, di daerah tertentu tuh gak butuh AC, Bu. Anak saya itu ada di Salatiga, ya. Saya pas nginap di sana, sini memang gak butuh AC, sini apa? Yes, dingin di bawah merbabu. Ya, sudah sejuk, Bu.
Terus yang ke-9, pembantu. Itu pun dilihat kalau butuh. Bisa untuk jagain anak, bisa untuk bersih-bersih rumah, bisa untuk masak, bisa untuk setrika, tergantung suami. Saya punya kemampuan bagaimana? Kalau nggak ada ya sudah, semuanya kembali ke istri lagi. Maka tadi kalau kaitannya dengan suami terkait nafkah Bu untuk berhias diri, maka tadi kesimpulannya berarti nggih, kalau itu kaitannya untuk berhias diri, maka itu hak suami bukan menjadi kewajiban suami. Beda nggak Bu? Beda. Kalau kewajiban suami tadi kasih makan. Tapi kalau hak suami, terserah suami. Suami maunya bagaimana? Kalau suami sudah kasih, nih uang untuk kamu ke salon, pergi Bu. Nih uang untuk skincare, pakai Bu berarti Bu. Nggak boleh ketika suruh beli skincare malah ibu beli tas. Ya nggak bisa. Itu dari sisi nafkah Bu. Diingat baik-baik. Terus yang berikutnya lagi, kaitannya dengan berhias diri harus diperhatikan tentang masalah aurat dulu Bu. Ini aurat penting banget. Ini pembahasan dasar sebelum yang lainnya. Karena ini ada yang jadi keharusan. Kita bagi aurat wanita yang mesti ditutup itu kita bagi dalam beberapa rincian berikut. Yang pertama, aurat wanita di dalam sholat. Karena kepentingan ibadah ibu. Aurat wanita di dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka bagian telapak kaki wajib ditutup. Tangan yang boleh dibuka itu punggung dan bagian dalam telapak tangan. Pergelangan tangan ke atas nggak boleh dibuka. Terus kalau ini masih dalam sholat lagi nih Bu, masih dalam sholat, bawah dagu juga ditutup. Mana bawah dagu? Nih bawah dagu nih. Ini juga wajib ditutup saat sholat. Oke, kalau ibu punya mukena, tarik ke sini ibu. Sini, sini. Nih bawah dagu. Biasanya keliruan ibu-ibu itu yang sering kelihatan tadi, satu bawah dagu tadi, yang kedua pergelangan tangan, yang ketiga seringnya pada kaki. Kaki itu seperti kata Profesor Mustafa Al-Bugha, beliau katakan yang namanya kaki itu untuk wanita dikatakan sempurna menutup kakinya jika ibu pakai mukena atau bagian bawah itu sampai mukena bagian bawahnya itu bisa diinjak oleh kaki ibu. Maka kalau ibu tidak bisa, misalnya karena bagian rok bawah itu cuma sampai mata kaki, ibu sholat, cari lagi bagian mukena bagian bawah. Biasanya di masjid itu ada rok yang bagian bawah itu Bu, ibu tambahin itu aja. Atau sarung bagian bawah, ibu tambahin itu saja. Kaos kaki belum cukup. Itu bukan menutup Bu. Lebih sempurna lagi, tambahkan kain tadi. Karena kalau ibu pakai stocking sampai lutut Bu, terus rok ke atas, nggak bisa pakai sholat Bu. Betul nggak? Oke. Terus yang kedua, aurat wanita dengan laki-laki yang bukan mahram. Saya pakai pendapat ini yang terpilih saja, walaupun ada pendapat yang lain, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Walaupun sejatinya pendapat yang menjadi pendapat resmi mazhab Syafi'i yaitu seluruh tubuh tanpa kecuali. Oke, ini di depan laki-laki bukan mahram. Berarti Ibu, kalau misalnya si wanita memilih pendapat dia tidak mau membuka wajahnya, terus dia dalam keadaan sholat kan tadi harus buka wajah, oke? Karena dia tahu ini di tempat terbuka, maka silakan dia tutup wajah, tetapi bagian ini
Apa ini, Bu? Dahi mesti terbuka sedikit ya, karena dahi itu harus menyentuh saat sujud. Gak boleh ketutup semuanya, sedikit saja. Selalu tegur ibu itu saya bilang itu diangkat sedikit aja nih. Ini biar bagian dahi itu kena ketika sujud. Karena diantara syarat ketika sujud itu adalah tidak boleh, dahi itu mesti dalam keadaan terbuka, tidak boleh tertutup semuanya. Tertutup semua itu kayak gini. Jelas, Bu? Nah. Oke. Terus sekarang yang ketiga, aurat wanita di depan yang mahram, yaitu di depan laki-laki mahram. Ada bapaknya, ada saudara laki-lakinya. Ipar, Bu? Enggak. Ipar kan maut kan, bukan? Itu baru tahu istilahnya saat ini loh ibu-ibu itu. Kalau nggak jadi film itu nggak tahu itu kayak gitu. Itu baru sadar semua tuh. Nah di mahram ini depan mahram berarti ibu di depan bapak ibu, oke? Ibu di depan saudara laki-laki. Apa auratnya? Auratnya itu adalah yang mesti ditutup antara pusar dan lutut. Antara apa? Pusar dan lutut. Yang di bagian ini tidak boleh terlihat, selain itu boleh terlihat. Misalnya ibu-ibu lagi menyusui punya bayi, kemudian bapak datang, masih boleh. Saudara laki-laki datang, masih boleh. Ipar datang, nggak boleh. Karena dia masuk nomor 2 tadi, Bu, ipar, Bu. Walaupun sejatinya ipar itu disebut mahram juga, tapi mahram muakkad, mahram sementara. Karena dengan ipar bisa turun ranjang, Bu. Iya kan? Bisa. Terus yang keempat, aurat wanita di depan wanita muslimah. Jadi sama-sama perempuan. Apa auratnya di situ? Aurat wanita di depan wanita muslimah adalah antara pusar dan lutut, sama seperti nomor 3. Terus yang terakhir, yang kelima kan? Yang kelima, aurat wanita di hadapan wanita non muslim. Kok bisa? Kok bisa, Bu? Ada saudaranya misalnya non muslim. Ada tantenya misalnya non muslim. Maka kalau di hadapan wanita non muslim, yang ditutup adalah seperti ibu pakai pakaian bersih-bersih dalam rumah. Saat bersih-bersih dalam rumah, pakai apa, Bu? Pakai gamis lengkap ya? Pasti pakai daster, Bu. Berarti bagian itu saja. Dan biasanya yang terlihat itu adalah anggota-anggota wudhu. Coba lihat aja. Yang terlihat ketika ibu pakai daster itu yang tampak itu anggota wudhu. Muka kelihatan lah? Ya, kepala kelihatan kan tadi? Ya, nah, tangan sampai siku sini kelihatan kan? Iya. Kaki kelihatan kan? Iya, anggota-anggota wudhu semuanya itu, Bu. Itu saya belum boleh terlihat. Dibedakan antara wanita muslimah dengan wanita non muslim, Bu. Beda. Kan dalam ayat itu membedakan hal itu, tidak menyamakan. Kemudian yang berikutnya, setelah kita pahami aurat tadi mesti dijaga dengan rincian 5 tadi. Sekarang kita lihat bagaimanakah kriteria pakaian muslimah yang syar'i. Ya, bagaimanakah kriteria pakaian muslimah yang syar'i? Yang pertama, yang jelas tadi ya, menutup aurat. Tapi ibu-ibu perlu pahami, bedakan antara menutup aurat di dalam sholat dengan di luar sholat, Bu. Di dalam sholat itu walaupun tidak ada orang, tetap tutup aurat, Bu. Ustadz, saya ini di rumah sudah gelap mati lampu. Saya orangnya gelap juga, Ustadz. Itu nggak kelihatan apa-apa kan? Saya perlu pakai mukena nggak? Ya perlu, Bu.
dengan nutup aurat, bukan masalah ibu nggak kelihatan. Maaf, saya kasih contoh ekstrim sekalian, Bu. Jadi jangan kebanyakannya, kan Ustaz nggak ada siapa-siapa. Bukan masalah tidak ada siapa-siapa. Untuk sholat wajib menutup aurat, walaupun nggak ada orang. Beda nanti dengan aurat di luar sholat, Bu. Aurat di luar sholat. Wih, ada laki-laki itu di sana itu. Ibu tutup. Tadi sebelumnya tidak pakai jilbab, ibu tutup tuh jilbabnya kan? Tutup. Kenapa? Ada orang. Itu beda, Bu. Kalau tidak ada orang, terus sudah pergi tuh tamu, ibu dalam rumah sendiri nih misalnya, atau sama-sama perempuan, boleh buka? Boleh buka, Bu? Boleh. Beda, Bu. Beda dengan sholat. Wah, ini kan nggak ada siapa-siapa. Bukan masalah nggak ada siapa-siapa, namun sholat wajib nutup aurat. Walaupun tadi apa? Gelap, Ustadz, mati lampu, Ustadz. Orangnya gelap juga, ya sama aja. Bukan itu, Bu, maksudnya. Jadi tolong bedakan. Terus syarat yang kedua, bukan pakaian tabarruj, berhias diri, menampakkan perhiasan diri. Apa maksudnya menampakkan perhiasan diri? Membuat laki-laki itu tergoda. Jadi tidak hanya nutup aurat saja, Bu. Dan Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian menetap di rumah kalian, wahai para wanita, janganlah berdandan seperti dandannya wanita jahiliyah. Diterangkan oleh para ulama itu dandannya wanita jahiliyah itu adalah dia ketika itu pakai penutup kepala tetapi bagian lehernya itu kelihatan. Dia ketika itu nutup aurat namun perhiasan-perhiasannya itu kelihatan. Itu namanya tabarruj. Terus syarat yang ketiga, tidak tipis. Syarat yang keempat, tidak ketat. Bu, saya ingin terangkan dari awal dulu ya. Kita ini bukan bahas jilbab, Bu. Tadi judulnya kan bukan jilbab. Jadi jangan fokus ke kepala, Bu. Ini lagi bahas pakaian ibu dari kepala sampai kaki. Ini lagi bahas dari atas sampai bawah, Bu. Bukan bahas jilbab saja. Ini lagi bahas dari atas sampai bawah, maka kriterianya 3-4 ini berlaku. Tidak tipis, tidak ketat. Terus syarat yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Di tempat tertentu itu, Bu, tampak sekali beda laki-laki dan perempuan dari pakaian. Kalau di Arab sana, ini saya sebutkan di Arab ya. Di Arab sana, laki-laki dan perempuan sama pakai jubah, Bu. Jubah, sama-sama jubah. Tapi model laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Terus perbedaannya gimana? Satu hal lagi dibedakan, laki-laki biasanya pakai putih, perempuannya pakai apa? Hitam. Itu sudah terbedakan itu, Bu. Walaupun laki-laki dalam satu kondisi dia bisa pakai hitam, tapi model pakaiannya berbeda. Nah, diusahakan sini pakaian ibu-ibu tidak mirip pakaian laki-laki. Contoh apa, Bu? Apa contoh, Bu? Ya, kalau celana panjang baiknya saya sarankan dihindari lebih bagus. Terus syarat yang keberapa lagi? 6. 6 atau 7, Bu? Syarat ke-6. Pakaian tersebut terbebas dari simbol-simbol agama lain. Contoh salib. Salib itu bentuknya gimana, Bu? Plus, tanda plus itu salib? Plus itu salib? Bukan. Gimana salib, Bu? Bawahnya lebih panjang, palang, Bu. Tanda plus bukan. Jadi jangan lihat tanda ambulans, tanda salib itu bukan, Bu. Tanda ambulans bukan, plus. Beda, Bu.
Maka kalau ada tanda simbol agama lain seperti itu, baiknya tidak ada pada pakaian ibu. Terus syarat berikutnya lagi, terbebas dari gambar makhluk bernyawa. Terbebas dari gambar makhluk bernyawa. Itu syarat keberapa, Bu? 7. Terus syarat yang ke-8, dari bahan yang suci dan halal. Dari bahan yang suci dan halal. Baik, kemudian ini bahasan terakhir kita. Ini beberapa hal yang Nabi SAW ingatkan dalam hal berhias diri bagi wanita. Saya sebutkan yang dilarang-larang saja. 1, yang dilarang. Berhias diri yang dilarang bagi wanita. 1, menyambung rambut. Baik dengan rambut maupun rambut palsu maupun dengan kain. Kainnya dibentuk kayak rambut juga bisa. Kata Nabi SAW, dikatakan dalam hadis, la'anallah al-wasila wal mustausilah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Ibu-ibu sudah pahami sendiri bentuknya bagaimana. Terus yang kedua, mencabut atau menghilangkan alis dan bulu mata. Ini diistilahkan dengan an-namas. Dikatakan dalam hadis, la'anallahul washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. Allah melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato. Allah pula melaknat orang yang mencabut rambut wajahnya. Bulu dan alis tadi masuk rambut wajah, dan juga yang meminta dicabut. Terus larangan yang ketiga, mentato dirinya. Tadi sudah sebutkan larangannya. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditato. Kemudian yang masih dibolehkan di sini untuk berhias diri. 1, mewarnai rambut. Apa, Bu? Ini masih boleh nih, yang ini boleh. Ini boleh. 1, mewarnai rambut apalagi sudah beruban. Dengan catatan tidak boleh menggunakan warna hitam. Warna apa kalau gitu, Bu? Terserah. Yang penting jangan aneh-aneh, apalagi wes sepuh. Terus yang kedua, boleh pakai perhiasan. Perhiasan-perhiasan melingkar, gelang, kalung, cincin. Asalkan tidak ditampakkan. Serba salah saya kan? Wes, catat aja, Bu. Ada ibu-ibu pernah nanya saya, terus saya tahu dia pakai jilbab agak besar. Saya bilang, Bu, kalau ibu pakai jilbab besar itu ketutup tuh perhiasan ibu, gak kelihatan gitu. Oke, terus yang ketiga yang masih boleh lagi, yang kaitannya dengan pewarna kuku, celak, henna, bulu mata. Kenapa, Bu? Di gini ini nih. Kalau disambung tadi masuk hadis tadi, Bu. Disambung tadi kan masuk yang pertama tadi itu, larangan tuh. Kalau itu kan cuma dirapin gini kan? Dilentiin kan? Ya silahkan deh. Pakai maskara tadi itu. Alhamdulillah istri saya nggak butuh kayak gitu, Bu.
Jadi tadi yang boleh tadi apa? Perhiasan tadi. Tadi yang pertama tadi apa? Mewarnai. Ya. Terus yang kedua tadi apa? Perhiasan. Terus yang ketiga tadi apa? Kaitannya dengan pewarna kuku. Nah, yang terakhir ini catatan di sini, Bu. Kalau pakai pewarna kuku, jangan sampai pewarnanya membentuk kulit baru. Lapisan baru yang membuat air wudhu nggak kena bagian kukunya tadi yang asli. Ya. Cari pewarna yang tidak membentuk lapisan baru. Itu saya catatannya. Asalnya masih boleh. Seperti tadi kita ceritakan di awal yang di mana para sahabat wanita itu menggunakan pewarna kukunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagian kecil yang kita bahas tentang fikih berias diri bagi wanita. Itu saja yang kita bahas. Sebelum kita tutup, ya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini bawa berkah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, kami mohon kepadamu ketakwaan, kami mohon kepadamu sifat iffah, dijauhkan dari yang haram dan dijauhkan dari sifat mengemis atau minta-minta, dan kami mohon kepadamu sifat qanaah, diberikan rasa cukup. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kami amalkan dan menjadikan diri kami lebih baik, dan berikanlah kepada kami rezeki yang thayyib, yang halal, dijauhkan dari rezeki yang haram. Ya Allah, terimalah juga amalan-amalan kami semuanya. Allahumma kfina bihalalika an harami wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami semuanya dengan yang halal, jauhkanlah kami dari segala yang haram, cukupkanlah kami hanya bergantung kepadamu saja ya Allah, tidak kepada selainmu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dan juga kepada pasangan kami, juga kepada anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, di mana qurrata a'yun adalah yang senantiasa taat kepadamu, yang senantiasa beribadah kepadamu, menjauhi maksiat, dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.